Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Keluarga besar Dewan Pengurus Nasional, Persatuan Perangkat Desa dimanapun berada, saudara-saudaraku perangkat desa di seluruh negeri. Yang pertama dan utama tentunya saya berdoa semoga kawan-kawan selalu diberikan kesehatan sehingga tetap dapat menjalankan tugas-tugas pengabdian untuk melayani masyarakat desa dan membangun desa. Dan kesempatan ini saya akan membahas persoalan masa jabatan perangkat desa yang terus menjadi bahasan dan polemik hingga saat sekarang. Banyak kepala desa yang telah mematuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hingga peraturan pelaksananya Permendagri 67 Tahun 2017. Ada pula yang masih melanggar ketentuan undang-undang sehingga ada kawan-kawan yang bersangkutan belum genap berusia 60 tahun sudah diberhentikan. Dan saya mengalami sendiri ketika masa jabatan saya adalah masa jabatan periodisasi sebagai perangkat desa. Periodisasi saya adalah 20 tahun, tapi kemudian kepala desa saya yang memahami dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka secara otomatis saya diangkat kembali menjadi perangkat desa, karena ketika saya berhenti menyelesaikan tugas saya periodisasi 20 tahun, umur saya belum ada 60 tahun. Maka kepala desa mengangkat kembali saya hingga menuju usia saya 60 tahun ke depan. Tapi yang kita prihatin masih banyak kepala desa yang belum mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, inilah kemudian saya mengangkat proses pengangkatan kembali diri saya sebagai perangkat desa melalui keputusan kepala desa dan hingga SK pengangkatan kembali. Saksikan video ini, poin pentingnya adalah bahwa tidak ada yang tidak mungkin, bahwa ketika undang-undang dilaksanakan, ketika perintah amanat undang-undang kita ikuti, maka semuanya dapat berjalan sesuai rencana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu perangkat desa Kutoraja yang saya hormati, Bapak Ketua BPD ataupun untuk hadir dalam musyawarah warga masyarakat Dusun Guntur yang kita laksanakan di hari Minggu ini. Dasar kami untuk melaksanakan musyawarah dusun di Guntur ini yaitu amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, juga peraturan Bupati yang saat ini bahwa beliau Pak Kadis Pak Widi Hartono secara aturan dalam pengangkatan dulu yaitu masa kerja 20 tahun. Terus hari ini sebenarnya Pak Widi secara aturan yang dulu sudah selesai jabatan Kadis, tetapi berada dalam peraturan undang-undang yang baru yang mengikat bahwa perangkat desa yang masa kerjanya 20 tahun ini dilanjutkan, dilantik kembali, diberikan SK kembali menjadi umur 60 tahun. Yang Bapak Ibu nggih. Lah, hal yang kami dasari untuk mengangkat kembali adalah bahwa perangkat desa ini tidak menyalahi aturan dalam rangka melaksanakan tugas dengan baik, tidak tersandung dalam masalah hukum, dan mampu untuk melaksanakan tugas perangkat desa. Yang saat hari ini sebenarnya sudah habis adalah 3 untuk perangkat kami, Pak Widi Hartono, Pak Tono, sama Pak Jumani. Tetapi
kemungkinan juga dengan aturan perundang-undangan berlaku, ini nanti yang tidak bisa kami lanjutkan adalah Pak Kadis Dringo. Sehingga hari ini Bapak Ibu dengan laporan Pak Widi sebagai perangkat desa Guntur Harjo yang melaksanakan tugas sebagai kepala dusun di Guntur Harjo ataupun di dusun Guntur selama 20 tahun dari laporan kegiatan yang disampaikan ke kami hari ini menika leres nggih. Berarti Pak Widi anggenipun nyambut damel sae nggih. Dilanjut nih sesuai dengan undang-undang disepakati nggih. Itu inti daripada kami untuk hadir di musyawarah. Jadi intinya kula ajeng memperpanjang SK Pak Widi gitu. Secara undang-undang walaupun masyarakat ini ada yang tidak mau umpama, tetapi kami secara undang-undang yang mendasari bahwa perangkat desa yang bisa melaksanakan tugas perangkat desa tidak menyalahi peraturan undang-undangan sesuai undang-undang yang berlaku, wajib kita laksanakan pemberian SK sampai umur 60 tahun. Ya, berarti ini nanti untuk kami lakukan musyawarah ini dengan minta daftar hadir penjenengan yang akan kami ajukan ke rekomendasi BPD camat, terus nanti dilakukan setelah rekomendasi camat baru saya keluarkan SK. Tetapi pada ketentuan perundang-undangan pastikan Pak Widi, Pak Tono yang selama ini masih bisa melaksanakan tugas perangkat desa kami lanjutkan untuk sampai jabatan 60 tahun. Yaten nggih, Bapak Ibu nggih. Untuk selanjutnya berkenaan dengan ini nanti kalau sudah kita sampaikan, pastikan kami berikan SK terbarunya untuk Pak Widi, dan Pak Widi nanti izinkan melanjutkan sebagai kepala dusun Guntur sampai umur 60 tahun bila mana Pak Widi nanti tidak mendapatkan kedudukan jabatan yang lebih baik lagi. Ning binjing nek ndelalake minggah luwe apik nggih, kaduse diganti ngeten nggih. Doakan saja semoga nanti Pak Widi kurun ke depannya bisa menduduki jabatan yang lebih baik sehingga bisa memberikan kontribusi masyarakat luas khususnya Guntur, Desa Guntur Harjo dan masyarakat banyak. Walaupun mungkin panjenengan pirsa saat ini Pak Widi selain menjadi perangkat desa Guntur Harjo juga terjun di organisasi perangkat desa di Indonesia. Terus Pak Widi niki nek dolan cedak-cedake nang Semarang itu mending cedak. Dengan seperti ini kami alhamdulillah tanpa ada jajaran perangkat desa kami yang bisa membantu kami dalam memberikan melaksanakan tugas pemerintahan desa yang sudah disampaikan sebanyak program yang ada di Guntur ini secara merata sudah kita terapkan 10 dusun yang ada di Guntur Harjo. Untuk hal yang dilaksanakan Pak Widi saya yakinkan walaupun secara umum baik, tetapi saya sebagai kepala desa dan perangkat desa khususnya Pak Widi dalam kurun nyembadani panjenengan juga masih ada kekurangan, tetapi hal yang wajar gitu. Makanya semangat untuk masyarakat Guntur, bahkan ini kelanjutan Pak Widi melaksanakan sampai umur 60 tahun jarak dekat gitu. Jarak dekat nanti ada momen-momen kegiatan yang harus dilaksanakan di Guntur. Mohon izin kepada masyarakat Guntur, kenapa Guntur saat ini menjadi pondasi kegiatan yang dilaksanakan event kegiatan desa yang luar biasa, termasuk yang kemarin Gula Jawa bertempat di rumah Pak Widi. Besok kalau nggak salah tanggal 14-15 direncanakan peresmian Kampung Madani oleh Bupati Wonogiri enten Guntur melih, sehingga pastikan Pak Widi kalau tidak dibantu panjenengan dalam menerima sesuatu kegiatan yang luar biasa ini tidak bakalan berjalan dengan baik. Siap gitu Guntur dusun Guntur di dadosne Kampung Madani. Siap itu.
mungkin nek Pak Widi dikersane Pak Bupati kumpul wong 1000 Pak wae mungkin gotong royong. Nek Pak Widi ra kuat ya njaluk masyarakat, nek masyarakat kalau Pak Widi urung kuat njaluk neng desa, nek desa dereng kuat mungkin njaluk neng bupati ini. Gotong royong di antara panjenengan yang mewujudkan kinerjanya Pak Widi cepat, desa cepat, itu tidak lepas dari gotong royong yang berperan dalam pemerintahan. Salah satu contoh mungkin Pak Widi sudah menerima alokasi yang luar biasa untuk masyarakat Guntur, Dusun Guntur, yang merubah mindset perekonomian panjenengan semakin membaik. Nah dibangun semuanya itu saya elek apa saya apik Bapak Ibu? Makanya ini adalah butuh pengorbanan dan perjuangan. Kadang-kadang nek jadi pimpinan itu wis berjuang tenaga pikiran, biaya dan apapun dikorbankan panjenengan. Nek wong gelong iki ora ngarane apik. Nggih mboten? Sesaat jenengan Pak Widi kon namung tamu delalah ada undangan yang Jakarta, ora rawuh dirasani. Biasa ngoten niku. Yang penting nanti kepedulian programnya tetap dilaksanakan di masyarakat, raketang dibantu Pak RT, Pak RW kali tokoh masyarakat. Menika ingkang wonten lah kelajenipun Bapak Ibu secara administrasi mangke sampun kita kompliti, kula ngajak rencang-rencang bucare kasih pemerintahan, kasih kaur perencanaan, kasih pembangunan, kaur umum dan teman-teman sekretariat ini untuk membantu kegiatan pemerintahan desa. Mboten kawratan gini wau dinten Minggu Kempal. Nggih, matur nuwun. Karena gotong royongnya dan kepedulian Pak Widi, Pak Lurah menggerakkan gotong royong masyarakat. Jadi untuk inilah masyarakat harus paham kenapa Pak Widi kula seorang tahu ketok. Tapi programnya yang berhasil untuk masyarakat. Pak Widi sering neng Jakarta, saya sering koneksi dengan politik Pak Bupati dan lain-lain adalah karena kepedulian untuk berhasil lebih, pembangunannya harus lebih cepat. Alhamdulillah 2020 dan sekali semudut jalannya lebar, galengane sakniki nek Jawa terus mboten doa brol gitu nggih. Sudah bisa meringankan beban masyarakat.